Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini mungkin sedikit berbeda pada konten sebelumnya. Di sini kita akan membahas mengenai reliabilitas instrumen evaluasi. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati dosen pengampu kita, yaitu Ibu Dina Hermina MPD, serta teman-teman seperjuangan pada kuliah pasca sarjana UIN Antasari. Mengenai reliabilitas, reliabilitas merupakan salah satu syarat penting bagi suatu instrumen evaluasi. Oleh sebab itu, di sini saya akan membahas mengenai reliabilitas instrumen evaluasi itu, supaya bisa bermanfaat untuk kita semua. Adapun mengenai konsep reliabilitas, konsep reliabilitas adalah istilah yang menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran tersebut diulang 2 kali atau lebih. Instrumen akan dikatakan reliable jika dapat mengungkapkan data yang bisa dipercaya. Dapat disimpulkan, reliabilitas tes merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui konsistensi pengukuran tes yang hasilnya menunjukkan konsisten. Misalnya, dikatakan dapat dipercaya apabila orang tersebut berbicara konsisten, tidak berubah-ubah pembicaraannya dari waktu ke waktu. Dalam sebuah tes, pentingnya diamati keajian dan kepastian tes tersebut, yaitu dilihat dari hasil tes yang didapat. Adapun mengenai jenis-jenis reliabilitas, di sini saya mengutip pada buku yang dikarang oleh Jali dan Puji, yaitu membedakan reliabilitas menjadi 2 macam, yaitu reliabilitas konsistensi tanggapan dan reliabilitas konsistensi gabungan item. Adapun mengenai reliabilitas konsistensi tanggapan, reliabilitas ini selalu mempersoalkan mengenai tanggapan responden atau objek terhadap tes tersebut, apakah sudah baik atau konsisten. Dalam artian, apabila tes yang telah dicobakan tersebut dilakukan pengukuran kembali terhadap objek yang sama, apakah hasilnya masih tetap sama dengan pengukuran sebelumnya. Jika hasil pengukuran kedua menunjukkan ketidakkonsisten, maka hasil pengukuran tersebut tidak menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya. Untuk mengetahui apakah suatu tes atau instrumen tersebut sudah mantap atau konsisten, maka tes atau instrumen tersebut harus diuji kepada objek ukur yang sama secara berulang-ulang. Pada reliabilitas konsistensi tanggapan ini ada 3 mekanisme untuk memeriksa reliabilitasnya, yaitu ada teknik tes retes, yaitu pengetesan 2 kali dengan menggunakan suatu tes yang sama pada waktu yang berbeda. Ada juga teknik belah 2, ialah pengetesan yang dilakukan dengan 2 kelompok item yang setara pada saat yang sama. Selanjutnya ada bentuk ekuivalen, ialah pengetesan yang dilakukan dengan menggunakan 2 tes yang dibuat setara kemudian diberikan kepada responden atau objek tes dalam waktu yang bersamaan. Adapun selanjutnya mengenai reliabilitas konsistensi gabungan item. Reliabilitas ini terkait dengan konsistensi antara item-item suatu tes atau instrumen. Apabila terdapat bagian objek ukur yang sama,
hasil pengukuran melalui item yang satu kontradiksi atau tidak konsisten dengan hasil ukur melalui item yang lain, maka pengukuran dengan tes sebagai suatu kesatuan itu tidak dapat dipercaya. Untuk itu, jika terjadi hal demikian, maka kita tidak bisa menyalahkan objek ukur, melainkan alat ukur yang dipersalahkan dengan mengatakan bahwa tes tersebut tidak reliable atau memiliki reliabilitas yang rendah. Dalam menentukan reliabilitas sebuah alat evaluasi, dalam hal ini instrumen tes dapat dikelompokkan berdasarkan jenis instrumen tersebut, yaitu ada tes objektif, tes uraian, dan tes efektif. Selanjutnya kita memasuki mengenai pengujian reliabilitas. Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan beberapa uji reliable. Beberapa uji reliabilitas suatu instrumen yang bisa digunakan antara lain ada tes retest, ekuivalen, dan internal konsistensi. Mengenai internal konsistensi, itu memiliki beberapa teknik uji yang berbeda. Ada teknik uji reliabilitas internal, ada teknik uji reliabilitas dari uji split heart, KR20 dan KR21, dan Alpha Cronbach. Namun setiap uji memiliki kriteria instrumen seperti apa yang bisa diuji dengan teknik tersebut. Oke, kita memasuki mengenai pengujian reliabilitas dengan tes retest. Pengujian reliabilitas dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan percobaan selanjutnya. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Korelasi antara hasil uji pertama dengan hasil uji selanjutnya diuji dengan korelasi, yaitu product moment, untuk mencari koefisien korelasinya. Mungkin kawan-kawan bisa melihat rumusnya. Nah, itu tadi mengenai rumus korelasi product moment. Pengujian reliabilitas dengan uji ekuivalen dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda tetapi ekuivalen atau sebanding dan sepadan. Percobaan dilakukan satu kali saja pada responden yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan instrumen satu dengan percobaan instrumen yang lain. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Pengujian koefisien korelasi dan signifikannya dilakukan seperti pada uji tes retest menggunakan rumus korelasi product moment, dan diuji signifikansi menggunakan uji T. Nah, bisa dilihat rumus uji T-nya. Selanjutnya ada pengujian menggunakan internal konsistensi. Adapun konsistensi internal atau internal konsistensi, pengetesan yang akan dilakukan dengan dua tes yang dibuat setara, kemudian diberikan kepada responden atau objek tes dalam waktu yang bersamaan. Konsistensi internal merupakan yang paling banyak digunakan
dikarenakan ini dapat dilakukan dengan tidak perlu pengulangan. Sehingga masalah-masalah yang timbul pada saat pengulangan dapat dihindari. Adapun untuk menghitung reliabilitas dengan internal konsistensi, ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan rumus bermacam-macam. Yaitu dengan cara Sperman-Brown atau Split-Hop. Nah, jadi pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi dengan teknik Split-Hop dari Sperman-Brown dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban yang benar. Instrumen tersebut misalnya pilihan ganda, mencocokkan, dan yang lainnya yang hanya memiliki satu jawaban saja. Uji reliabilitas menggunakan teknik Split-Hop dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Kemudian hasil uji dibagi menjadi dua. Pembagian ini biasanya didasarkan pada soal ganjil genap. Pertama, koefisien korelasi dari kumpulan soal ganjil dengan soal genap dihitung menggunakan rumus Wa. Koefisien ini menggambarkan derajat kesamaan hasil antara kedua belahan yang menggambarkan konsistensi internal dari sebuah instrumen. Kemudian koefisien reliabilitas dihitung menggunakan rumus yang dikenal dengan istilah Sperman-Brown. Nah, berikut adalah rumusnya. Bisa dilihat. Selanjutnya ada teknik pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi yang selanjutnya menggunakan teknik Coder-Richardson atau sering disingkat KR. Instrumen yang dapat diuji reliabilitasnya menggunakan Coder-Richardson adalah instrumen dengan satu jawaban yang benar saja. Rumus yang sering digunakan adalah KR20 dan KR21. Kedua teknik tersebut memiliki kriteria instrumen khusus untuk bisa menggunakan rumusnya. Saat instrumen tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama, maka instrumen tersebut dianalisis reliabilitasnya menggunakan rumus KR20. Berikut rumusnya. Jika saat instrumen dapat dipastikan memiliki tingkat kesulitan yang sama untuk setiap item soal, maka untuk menguji reliabilitasnya digunakan rumus KR21. Yaitu rumusnya bisa dilihat. Selanjutnya ada pengujian reliabilitas menggunakan uji Alpha-Cronbach dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Ini adalah Alpha-Cronbach, yaitu yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Misalnya instrumen tersebut instrumen berbentuk esai, angket, atau kuesioner. Adapun rumusnya, rumus koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di samping. Itu tadi mengenai pembahasan kita, yaitu mengenai instrumen evaluasi reliabilitas instrumen evaluasi.
Oke, di sini kita akan mencoba menghitung uji reliabilitas dengan teknik Alpha-Cronbach. Sebelum menghitung uji reliabilitasnya, di sini kita akan menentukan nilai varian setiap butir pertanyaan. Nah, jadi di situ ada rumusnya dalam menentukan nilai varian setiap butir pertanyaan. Misalnya kita mempunyai pertanyaan ada 10 misalnya. Jadi kita tentukan dulu nilai variannya. Setelah itu lalu kita menentukan nilai varian total dari semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita menentukan reliabilitasnya. Misalnya contoh, dari 10 responden yang telah mengisi kuesioner yang terdiri dari 4 butir pertanyaan, dan tiap butir pertanyaan mempunyai 5 pilihan jawaban dari nilai paling rendah yaitu 1 sampai nilai paling tinggi yaitu 5. Uji reliabilitas dari instrumen penelitian tersebut dengan tingkat kepercayaan sama dengan 5%. Nah, dilihat dari tabel tersebut ada 10 responden dan ABCD itu adalah pilihan jawaban dari nilai paling tinggi sampai paling rendah. Misalnya di A itu paling tinggi, B, C sampai D itu paling rendah nilainya. Jadi misalnya responden 1 misalnya banyak nilainya 4 pada A misalnya, jadi bagus. Sedangkan yang tidak bagusnya misalnya 3. Itu selanjutnya langkah-langkah menjawab pengujian reliabilitasnya, yaitu membuat tabel penolong, menghitung nilai varian setiap butir pertanyaan, menghitung total nilai varian, lalu selanjutnya menghitung nilai varian total, lalu terakhir menghitung nilai reliabilitas instrumen. Di sini ada keterangan, yaitu instrumen penelitian dikatakan reliable jika nilai reliable dihitung lebih besar daripada reliable tabel. Kita memasuki menghitung reliabilitas secara manual, yaitu membuat tabel penolong. Di sini kita menghitung reliabilitasnya secara manual, bukan secara komputer atau aplikasi, tapi manual. Misalnya membuat tabel penolong. Di situ ada disebutkan responden 1 sampai 10. Dan X1, X2, X3, X4, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2. Itu. Jadi diketahui ada X1 nya tadi 4. Lalu X1 pangkat 2 nya pangkatkan saja 4 kali 4 16. Begitu sampai itu jumlah hasilnya. Sedangkan yang jumlah pangkat 2 itu adalah jumlah yang hasil pangkat 2 nya. Misalnya 14 itu 4 3 4 3, 4 tambah 3 7, 7 tambah 4 11 tambah 3 14. Itu sedangkan yang jumlah pangkat 2 nya itu adalah yang X1 2 dan X2 pangkat 2, X3 pangkat 2 itu adalah dijumlahkan, maka disitu dapat nilai tabelnya. Lanjut menghitung nilai varian setiap butir pertanyaan. Di sini ada pertanyaan butir A, butir B, butir C, butir D. Untuk menaruh nilainya kita melihat dari tabel penolong tadi. Misalnya
butir A. Nah, butir A tadi sudah kita ganti menjadi X1. Nah, X2 nya tadi B, X3 nya tadi C, X4 nya tadi D. Nah, ketika membuat tabel penolong, maka diubah menjadi X1. Nah, X1 berapa jumlahnya? Nah, itu 41. Nah, 41 didapatkan dari tabel X1 itu. Nah, untuk 10 itu didapatkan dari jumlah respondennya. Untuk 171 itu didapatkan dari X1 kuadrat atau pangkat 2. Nah, lalu dijumlahkan menjadi hasilnya 0,29.